Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan harapan serta doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada pagi ini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Pembacaan kita hari ini dari Markus pasal 12 ayat 18 hingga ayat 27. Markus pasal 12 ayat 18 hingga ayat 27. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk pertolongan-Mu bagi kami semua, dan saat ini kami boleh menikmati hidup anugerah-Mu di hari baru ini, Selasa 6 April 2021. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong kami, memeliharakan kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu ini. Kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami, boleh memahami dengan baik, mengerti dengan baik firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Terlebih pula, semakin meneguhkan iman kepercayaan kami dalam Kristus Yesus yang telah mati, namun bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Ya Bapa, kami siap mendengar, membaca firman-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Markus pasal 12 ayat 18 hingga ayat 27. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari perikop bacaan kita hari ini, saya menyimpulkan dalam satu tema yang akan kita renungkan, yaitu pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan yang menjebak. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop bacaan kita hari ini merupakan rangkaian cerita tanya jawab antara orang Saduki dan Yesus. Pertanyaan orang Saduki ini sebenarnya bermakna menjebak. Mereka ingin menjebak Yesus dengan tujuan untuk mempermalukannya. Orang Saduki merupakan salah satu golongan bangsa Israel di dalam pemerintahan Kekaisaran Roma. Pada masa Yesus, orang Israel terbagi dalam beberapa golongan atau kelompok. Di antaranya golongan atau kelompok orang Farisi. Mereka adalah kelompok yang begitu taat dengan hukum Taurat dan hukum-hukum lainnya yang tidak ada dalam kitab suci yang mereka muat dalam Mishnah dan Talmud.
Kelompok inilah yang begitu sering bersitegang dengan Yesus dan berdebat. Salah satunya ialah aturan mereka mengenai cuci tangan sebelum makan dan tidak boleh bekerja pada hari Sabat, dan masih banyak lagi. Ada juga kelompok orang Selot, dan salah satu murid Yesus yaitu Simon adalah orang Selot. Orang-orang ini merupakan kelompok orang Yahudi yang memperjuangkan kemerdekaan secara politik. Kemudian ada kelompok orang Saduki. Orang Saduki hanya percaya kelima kitab Musa dan tidak mempercayai tentang adanya kebangkitan orang mati. Mereka adalah orang-orang yang penting yang secara agama dan politik sangat terpandang. Mereka dihormati oleh para pemimpin politik, baik yang di dalam Israel maupun yang di luar Israel. Mereka terus berdebat dengan golongan yang lain, yaitu golongan Farisi, tentang hal-hal ini, tentang hal-hal kebangkitan. Orang Farisi berjumlah lebih banyak daripada orang Saduki. Pengikut mereka pun lebih banyak daripada orang Saduki. Meskipun secara politik orang-orang Farisi kurang terhormat seperti Saduki, tetapi secara jumlah, pengikut dan pengaruh ke rakyat biasa, orang Farisi lebih banyak dan lebih berpengaruh. Golongan Saduki adalah kelompok high class di dalam bidang politik dan akrab dengan para petinggi, khususnya para petinggi di Kekaisaran Roma. Sedangkan golongan Farisi adalah kelompok yang menjangkau lebih banyak rakyat biasa, tetapi lebih kuat karena jumlah mayoritas Israel yang mereka pengaruhi. Selain dari 3 golongan yang saya sebut di atas, masih ada beberapa golongan lagi yang tidak saya sebutkan. Bapak Ibu Saudara, orang Saduki bertanya kepada Yesus untuk menunjukkan bahwa kepercayaan Farisi adalah salah. Mereka juga mau menunjukkan bahwa jika Yesus percaya akan kebangkitan orang mati, maka kepercayaan itu sebenarnya akan menunjukkan bahwa Yesus bodoh dan tidak mengerti kitab suci. Dalam hal ini, menurut orang Saduki, kitab suci yang mereka anut yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dengan pertanyaan yang menjebak ini akan membuat nama Yesus menjadi tidak lagi diterima di kalangan orang-orang yang telah dipengaruhi oleh kelompok Saduki. Maka orang Saduki itu bertanya tentang peraturan perkawinan yang diatur dalam Ulangan 25. Jika seseorang mati dengan belum mempunyai anak, maka adiknya harus mengawini istri orang yang telah mati itu, dan anak pertama mereka akan dianggap sebagai anak dari orang yang telah mati itu. Ini dilakukan supaya garis keturunannya tidak musnah dan warisan yang dia miliki tidak berpindah tangan ke keluarga lain. Maka orang Saduki itu memberikan contoh kasus yang aneh, di mana ada seorang perempuan yang harus dinikahi oleh 7 orang laki-laki bersaudara, karena setiap orang yang menjadi suami perempuan ini meninggal. Pertanyaan orang Saduki itu adalah, di dalam kebangkitan nanti perempuan ini menjadi istri siapa? Siapakah di antara 7 orang laki-laki itu yang menjadi suaminya nanti? Tuhan Yesus kemudian memberikan penjelasan dengan mengatakan bahwa orang-orang Saduki itu sesat karena tidak mengerti firman Allah dan kuasa Allah. Penjelasan tentang peraturan pernikahan antara saudara untuk menjaga garis keturunan. Perintah ini sangat menekankan garis keturunan di bumi ini. Padahal garis keturunan hanya penting sebelum Yesus datang. Setelah Yesus datang tidak pernah lagi ada silsilah yang tercatat. Tetapi perintah itu sangat bersifat penantian untuk kedatangan Kristus. Setelah Kristus datang, perintah ini tidak lagi signifikan. Tetapi Tuhan mengarahkan orang Saduki yang bertanya itu kepada hal yang lebih penting lagi, yaitu keadaan pada waktu kebangkitan terjadi, yaitu pada waktu Yesus Kristus menerima kerajaannya di bumi ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam kebangkitan itu, semua orang yang dianggap layak untuk mewarisi kerajaan Allah yang dinyatakan di bumi ini akan hidup seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Ini berarti kita tidak memiliki tubuh kebangkitan. Kita punya tubuh kebangkitan. Tetapi tubuh itu tidak lagi berfungsi untuk beranak cucu dan memenuhi bumi,
sebab bumi akan dipenuhi dengan orang-orang kudus milik Tuhan, yaitu orang-orang yang telah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus. Maka kesesatan orang Saduki itu adalah karena mereka tidak tahu bahwa inilah pengharapan sejati di dalam kerajaan damai yang dijanjikan Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tetap teguhkan iman kita bahwa di balik kematian ada kebangkitan dan di dalam Kristus ada kehidupan yang baru. Kita berhak mewarisi kerajaan Allah. Kiranya kita boleh menjadi saluran pemberita kebenaran firman Tuhan kepada mereka yang mungkin sama seperti orang Saduki yang sesat, yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa di balik kematian ada kebangkitan dan di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal, kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Mari berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini, meneguhkan iman kepercayaan kami dalam Kristus Yesus, dan bahwa sesungguhnya ada kebangkitan di balik kematian. Dalam Kristus Yesus ada kehidupan yang kekal, kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan yang senantiasa memampukan kami menghidupi firman-Mu dari hari ke hari, bahkan dimampukan juga untuk mengabarkan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang mungkin juga tidak memahami sama seperti orang Saduki. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, peliharakan kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam langkah juang kami dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan. Mari senantiasa lawat saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Mari peliharakan saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang dilanda bencana, yang kelaparan, yang tak berdaya oleh karena berbagai faktor. Mari Tuhan senantiasa lawat mereka satu persatu, dan ajar setiap kami juga untuk saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kami boleh menikmati kasih Tuhan bersama-sama dalam kehidupan ini. Ya Bapa, ini permohonan kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat menghidupi firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan. Kiranya boleh semakin menguatkan iman kepercayaan kita. Selamat beraktivitas dan selamat mengasihi satu sama lainnya. Terpujilah Tuhan.